آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak, dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib Masjid Utsman bin Affan yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadarallahu ma syaa fa'al. Guru kita Ustadz Abu Yazid Nurdin hafizahullahu ta'ala sedang berhalangan hadir, sedang melakukan perjalanan safar, sehingga qadarallah kami diberikan amanah untuk menggantikan beliau sementara, ya. Sehingga pada malam hari ini yang ngisi nggih kami. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga beliau Ustadz Nurdin senantiasa dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan safarnya, dan bisa kembali lagi ke tempat tinggal beliau dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun, ya, amin. Sehingga bisa mengajar kita lagi di Masjid Utsman bin Affan ini. Adapun malam hari ini, ya, karena beliau biasanya mengisi kajian tentang nopo sirah, nggih, sirah sahabiat. Mungkin malam ini sedikit berbeda, ya, tapi ada kesan ceritanya juga nanti. Malam hari ini kita akan membahas tentang nopo Pak? Nafsu beserta sifat-sifatnya. Ya. Kita sebenarnya biasanya kalau kita dengar kata nafsu itu identiknya baik apa buruk? Buruk, ya. Apakah benar nafsu itu secara mutlak buruk semua? Apa ada yang enggak gitu? Nah, kita akan kenalan. Mengenal nafsu. Jadi ada dua pembahasan. Mengenal nafsu, kemudian yang kedua sifat-sifatnya. Ya. Jadi sekurang-kurangnya ada dua pembahasan nanti. Yang pertama mengenai nafsu. Nah, nafsu itu apa sih? Para ulama kita menjelaskan nafsu adalah sebuah kata, ya, yang diambil dari bahasa Arab nafasa, yang memiliki arti yaitu jiwa. Nafsu niku napa? Jiwa. Ada pula ulama yang mengatakan nafsu itu adalah ruh. Ya.
Jadi jiwa sama ruh sama dengan nafsu. Ada yang mengatakan an-nafsu itu adalah jiwa. Ada juga yang mengartikan an-nafsu itu adalah ruh yang ada di dalam jasad kita. Itu nafsu. Berarti kalau misalnya ada orang mengatakan, "Lho, nafsune gede temen." Berarti kenapa? Ruweh gede temen iki. Jiwanya gede temen. Ini kadang kan untuk menggambarkan sesuatu yang terlalu tamak ya. Orang terlalu tamak, nafsu temen lah. Identiknya sesuatu yang buruk. Nah, nanti ada kita masuk di sifat-sifatnya nanti. Ini pengertian secara ringkas saja. Jadi ada yang mengatakan nafsu itu adalah jiwa seseorang. Ada juga yang mengatakan itu ruh. Dan setiap jiwa Pak Bu, setiap jiwa, setiap ruh, setiap nafsu itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-185. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, semua yang bernyawa, semua yang memiliki ruh pasti akan mati. Kata Allah Azza wa Jalla, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Cepat atau lambat, sepetil apa wis akeh umure, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Saya, panjenengan semua, orang-orang yang di luar masjid, orang-orang yang sedang melakukan ibadah, yang sedang melakukan maksiat, mereka semua cepat atau lambat pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tinggal nunggu antriane. Ya. Cuma masalahnya kita nggak tahu nomor berapa di antrian itu. Ya. Oleh karena itu sebagian ahli hikmah mengatakan ya, di antara sebuah kenikmatan itu kita memiliki sifat lupa Pak Bu. Jadi lupa itu kadang membawa nikmat, kadang juga membawa sengsara. Di antara bentuk kenikmatan dari sifat lupa adalah kita itu nggak terlalu mikir kematian. Coba saja kalau misalnya kita sering banget atau setiap detik kemutan mati. Kayaknya ya ngapa-ngapa was-was. Aping pasar, numpak motor, dewekan aduh mbok tabrakan mati lah. Nah, arep metu omah, buka pintu, mbok mati mengko. Ap nang omah bae meneng, mbok ngerti-ngerti mati juga, serba bingung ya. Makanya Allah kasih ini sifat lupa. Al-insanu mahallun nisyan, kata sebagian orang mengatakan. Manusia itu adalah tempatnya lupa. Ya memper. Sing orang memper gue sing sengaja lupa. Kali napa? Utangnya biasanya. Afwan, lupa. Lupa maning. Kan al-insan mahalun nisyan. Berdalih dengan ucapan orang Arab ya. Nah, jadi lupa itu termasuk ya nikmat sebenarnya. Tapi di sisi lain juga kadang merugikan. Udah siap-siap ini itu ternyata ada yang ketinggalan. Ketinggalan itu kan lupa. Merugikan. Nah, ini mengenai nafsu. Setiap orang pasti akan merasakan kematian. Nah, sekarang kita akan membahas sifat-sifatnya, Pak Bu. Sifat-sifat yang dimiliki oleh nafsu.
sifat-sifat yang dimiliki oleh jiwa. Nafsu itu sekurang-kurangnya memiliki 3 sifat. Berapa sifat? 3. Sifat yang pertama adalah amarah. Yang pertama apa? Amarah. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sifat itu nafsu itu memiliki 3 sifat ya. Jiwa itu memiliki 3 sifat. Yang pertama amarah. Nah, kalau kita ya mungkin bahasa Indonesianya amarah. Amarah. Kemudian yang kedua adalah sifat mutmainnah. Yang pertama apa? Amarah. Yang kedua mutmainnah. Dan yang ketiga sifat lawamah. Yang pertama apa? Amarah. Yang kedua mutmainnah. Yang ketiga lawamah. Dan ketiga sifat ini Pak Bu disebutkan dalam Al-Quran ya. Disebutkan dalam Al-Quran. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah sifat amarah. Sifat amarah ini adalah sifat buruk yang dimiliki oleh jiwa. Sifat buruk yang dimiliki oleh jiwa. Jadi sifat ini selalu mengajak jiwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ngalami nopo sering? Pernah nggih? Mungkin ada yang sering, sering. Mungkin sekarang juga ada bisikan tapi isi kalah. Karena di tempatnya yang kurang mendukung. Jajal sih nanti ketika keluar sedikit saja bisikannya selenda pakai miki kayane bening temen ya. Di Uber jajal. Set ben banyu. Satu ajakan. Belum lagi kedua kluning pesan dari keluarga tak titip ya nang batin alah jan grimis-grimis bebah temen dititipi pengennya langsung nang omah selonjor gawekna wedang sing genah 2 terus qadarullah motore kudanen busine teles macet cak. Nah, ayo terus luapkan emosinya. Nah, biasanya bisikan kayak gitu. Ini sifat amarah itu, Pak Bu. Mengajak kepada keburukan. Nersula atau mengajak kepada kemaksiatan untuk melakukan perbuatan yang hina. Dan sifat ini disebutkan dalam surat Yusuf ketika menceritakan ucapannya Zulaikha yang mengakui bahwasanya dia yang salah. Ya, memang ada sebagian ulama itu berpendapat ini adalah ucapannya Yusuf, bukan Zulaikha. Tapi Imam Ibnu Katsir dan sebagian besar ulama tafsir menguatkan ini adalah pendapatnya Zulaikha. Ini adalah ucapannya Zulaikha. Yang bagaimana Ustadz bunyinya? Dalam Al-Quran surat Yusuf ayat ke-53. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa itu di antara sifatnya adalah la'ammarah. Senantiasa mengajak orang yang mana jiwa itu di dalam jasad seseorang mengajak untuk apa? Bisu. Melakukan keburukan. Melakukan perbuatan maksiat. Bagaimana Ustadz?
kok Zulaikha bisa mengatakan seperti ini? Ya. Ini sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Akan ada sedikit cerita. Jadi kita coba flashback ya, ke belakang mengenai surat Yusuf di ayat-ayat sekitar 40-an. Ya. Yaitu ketika Nabi Yusuf alaihissalam, singkat cerita, sudah di dalam penjara. Kemudian sang raja pada saat itu mimpi aneh. Melihat apa di mimpinya Pak Bu? Melihat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus-kurus. Kan aneh. Kudune kewalik. Sing lemu ge sing mangan, sing kurus. Jane. Aneh. Sang raja merasa aneh. Selain itu, beliau juga bermimpi melihat ada 7 gandum, bulir gandum yang seger-seger, gemuk-gemuk, dan juga kebalikannya, 7 bulir gandum yang kering-kering. Maka ketika itu sang raja pun langsung mengumpulkan para pembesarnya. Orang-orang yang mungkin dipandang bisa menafsirkan mimpi, kemudian menteri-menterinya dikumpulkan sama raja itu. Ditanya satu persatu. Nih, saya mimpi begini, begini, begini. Takwilnya apa? Kamu tahu enggak? Ada yang mengatakan, adghasu ahlam. Wahai raja, itu menurut kami adalah mimpi-mimpi kosong. Enggak ada maknanya sama sekali. Campur baur. Ngimpi sapi, ngimpi gandum. Itu cuma mimpi kosong. Gak ada maknanya. Terus yang lain ketika ditanya menjawab, wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Wahai raja, sungguh kami ini benar-benar tidak mampu untuk menjelaskan mengenai mimpi-mimpi tersebut. Jadi pada nggak tahu Pak Bu. Kalaupun ada yang jawab, jawabnya ngawur ya. Maka ada salah satu orang yang ketika itu ingat. Orang yang dulu di penjara, satu penjara sama Yusuf, udah keluar, ingat. Oh iya, saya punya kenalan. Saya punya kenalan. Nemuin raja, kemudian dia mengatakan, ana unabbi'ukum bita'wili. Wahai raja, aku punya kenalan yang insya Allah yang kira-kira nanti bisa membantu untuk mentakwilkan mimpimu. Siapa itu? Yusuf. Bawa aku ke sana. Akhirnya dia bersama beberapa menteri, rajanya nggak ikut, menemui Yusuf alaihissalam, diceritakan mimpinya. Kemudian singkat cerita, Yusuf alaihissalam menyampaikan tafsir mimpi itu. Bahwasanya mengenai 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk itu, maknanya adalah nanti akan ada 7 musim turut-turut. Musim itu adalah musim yang subur dan musim hujan. Ya. Maka kemudian Yusuf alaihissalam ngasih masukan. Ketika musim itu tiba, buah-buahan panen, kemudian sayur-sayuran panen, tanam-tanaman tumbuh subur, biji-bijian melimpah ruah. Pada saat itu aku pesan kalian jangan boros. Kalian simpan itu bahan makanan selama 7 musim itu. Selama 7 tahun itu berturut-turut. Kenapa? Karena 7 tahun setelahnya akan ada paceklik panjang, kemarau panjang. Inilah 7 ekor sapi yang kurus. Jadi kalau 7 ekor sapi yang gemuk, itu menggambarkan keadaan akan subur. Tapi kalau mimpi sapi kurus, akan ada paceklik panjang. Wonten sing nate mimpi kados niku? Ustaz, nyong ngimpi ana 10 sapi kayaknya Ustaz. Kurus-kurus Ustaz.
Kira-kira ekonominya arep jomplang apa ora ya? Apa utangnya arep nambah ya Ustaz ya? Wallahu a'lam ya. Panjenengan tanya kepada ahlinya. Jangan sembarang tanya nggih Pak Bu, masalah mimpi. Dan mimpi itu kalau sudah ditakbirkan 99,99999% terjadi. Wa qudiyal amr. Ya. Disebutkan itu akan langsung terjadi biasanya. Maka kalau punya mimpi buruk, gak usah minta takwilnya. Udah berlindung saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah nek mimpi apik lah. Ustaz, yang diterima aja boleh Ustaz. Nopo nek kuliah ya. Alhamdulillah istri saya mendukung Ustaz. Dukung apa? Buka usaha maning ya. Nah itu kalau mimpi kayak gitu maka ceritakan atau misalnya minta takwilnya itu pun nggak boleh sembarangan, nggak boleh Pak. Jadi ini mengenai apa? Kisahnya Nabi Yusuf. Nah, setelah itu mimpi apa gandum ya. Gandum itulah buah-buahan yang harus disimpan ya, yang nanti akan dimakan oleh orang-orang pada saat itu di musim kemarau panjang. Nah, kemudian setelah itu singkat cerita lagi, sang raja pun mulai merasa aneh. Ini kayaknya bukan Yusuf ini yang salah. Ini Yusuf kena fitnah ini. Maka sang raja kemudian mengumpulkan para wanita-wanita yang pada saat itu ngerajang tangannya dewek-dewek. Bayangkan, tangannya kenapa? Kena peso Pak Bu, dirajang dan gak kerasa. Karena apa? Melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Saking gantengnya ngerajang tangannya dewek ora kerasa. Beda kalau kita ya. Kita dilihat orang paling ya menekan sing deleng ya. Kadang sebagian ya biasa baik gitu ya. Kita itu standar ya. Beda dengan Nabi Yusuf alaihi salam, sampai para wanitanya itu terfitnah. Nah, sang raja ini mengumpulkan para wanita tersebut dan juga istrinya. Maka raja ini mengatakan, bagaimana keadaan kalian waktu melihat Yusuf? Ketika kalian memotong tangan kalian tanpa kalian sadari, bagaimana saat itu? Maka mereka mengatakan, hasyalillah ma'alimna alaihi min su'in. Wahai raja, demi Allah, sungguh maha sempurna Allah, kami tidak melihat keburukan sama sekali pada dirinya Yusuf alaihi salam. Jadi mereka itu mengakui, sebagian ulama tafsir mengatakan bahwasanya tidak melihat keburukan di diri Yusuf, itu maksudnya adalah Yusuf bukan orang yang salah. Ucapan itu didengar sama Zulaikha, dia langsung menyadari al-hasal haq. Saat inilah kebenaran itu terungkap. Jadi selama ini kebenarannya tertutup. Aduh, kayak wong wadon kayak ember bocor. Yusuf itu nggak salah raja. Dia itu terfitnah. Zulaikha krungu al-an hasal haq. Ya, siki kayak kebenaran terungkap. Ana rawattuhu an nafsih. Langsung ngakui, akulah yang mengejar Yusuf alaihi salam. Aku yang bernafsu kepadanya. Wa innahu laminas shadiqin. Ya, aku akui Yusuf itu adalah orang yang benar. Ini ucapannya siapa? Zulaikha. Lalu singkat cerita, Zulaikha pun mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi. Aku mengakui kesalahanku. Aku tidak mengatakan diriku bebas dari kesalahan. Karena apa? Innan nafsa la ammaratun bisu. Karena jiwa itu memang kadang ngajak pada keburukan.
sama Allah ucapan ini diabadikan dalam Al-Quran. Jiwa memiliki sifat apa? Mengajak pada keburukan. Amarah. Ya, ini panjenengan bisa lihat dalam Al-Quran surat Yusuf 43 sampai 53. Tapi saya pesan jenengan kalau membaca surat Al-Quran yang kisah-kisah, ya, saya sarankan sama tafsirnya Pak Bu. Karena ya insya Allah lebih enak, ya, insya Allah lebih enak. Tafsir Ibnu Katsir itu masya Allah bagus sekali. Ya, terjemahannya itu juga bagus, sangat enak untuk dibaca. Jadi ngalir gitu. Kalau Al-Quran kadang itu terjemahannya kita baca agak bingung gitu. Harus butuh ada penjelasan sedikit mengenai tafsirnya. Ini mengenai sifat yang pertama, yaitu apa? Ammarah. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah mutmainnah. Artinya apa kira-kira? Tenang. Itma'anna yatma'innu. Tenang. Ya. Jadi sifat yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah mutmainnah. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat ke-27. Ya, surat Al-Fajr ayat ke-27. Sifat mutmainnah ini adalah sifat yang selalu mengajak pada hal-hal baik. Berarti kebalikannya yang tadi. Ya. Kalau tadi sifat amarah mengajak pada keburukan, kalau sifat mutmainnah mengajak pada kebaikan. Semisal apa Ustaz? Semisalnya menjalankan ibadah-ibadah sunnah, ya, memanjangkan jenggot, salat sunnah, sedekah, sumringah, tabah, ya, nerima sabar ketika ditimpa musibah, ya. Itu diantara ajakan dari sifat mutmainnah. Berbakti pada kedua orang tua, menahan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Ajakan untuk tidak berbuat maksiat, itulah sifat mutmainnah yang ada di dalam jiwa kita. Lagi scroll HP, kajian, ngerti-ngerti anak iklan pinjaman online, apa judi online, dan kadang iklannya kok ya ngawur juga sih, nggih. Maksudnya walaupun kita nggak ngakses, kita nggak ngikutin, itu subhanallah sekarang Pak Bu. Makanya ya kita harus lebih menggiatkan record kayak gini supaya aplikasi sosial media itu nggak kalah sama yang menyebarkan kebatilan. Orang-orang yang menyebarkan kebatilan saja semangatnya luar biasa, masa kita sebagai ahlul haq insya Allah nggak semangat. Ketika lagi scroll tiba-tiba ada godaan seperti itu, terus kelewat, aduh, Jan, ini pandangan pertama Jan nih ya, aja ngasih lolos kan isi rukhsah. Ya pandangan pertama dipantengi kayak gini ya pada belombo Pak Bu. Pandangan pertama aja kedip ya. Pada baik nggak boleh ya. Pandangan pertama yang masih mendapatkan keringanan itu adalah yang ngelihat nggak sengaja langsung dibalikkan. Ya. Itu masih dimaafkan sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da wa Dawa. Adapun yang kedua, ketiga itu menyiksa batin. Semakin kita mengumbar pandangan kita Pak Bu, itu hati kita semakin sakit. Sakit kenapa? Karena penasaran yang dihasilkan dari pandangan-pandangan berikutnya. Itu buku Ad-Da wa Dawa, masya Allah luar biasa sekali ya. Tentang mengobati penyakit
hati ya. Jadi orang yang melemparkan pandangannya itu seperti panah beracun yang akan menyakiti hatinya. Nah, kalau kita mau menahan, astagfirullah, scroll maning kajian maning, subhanallah, aja ditarik maning aja. Itu adalah sifat mutmainnah yang ada di dalam jiwa kita. Nah, dan ini disebutkan tadi dalam surat Al-Fajr. Orang yang memiliki sifat ini akan dipanggil dengan lemah lembut oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, pulang. Ya, namanya pulang itu identiknya kadang sesuatu yang lemah, monggo pulang saja mboten napa-napa. Ora sengana metu bae. Ya. Keluar sama pulang itu beda. Ya. Wis ngana bali bae ora apa-apa. Wis ngana metu bae ora apa-apa kan beda. Ya. Irji'i, raja'a yarji'u, irji'. Pulanglah menuju Tuhanmu penuh dengan keridhaan. Allah tidak akan murka kepada engkau. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadkhuli fi ibadi." Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Dan ini Pak Bu, jiwa yang tenang ini, para ulama menjelaskan di surat Al-Fajr ini keadaannya mirip dengan keadaan orang beriman yang meninggal, yang akan meninggal di ujung kehidupannya nanti, yang disebutkan dalam Al-Quran surat Fussilat. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Bahwasanya orang-orang yang beriman yang mereka istiqomah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb aku, Rabb kami. Maka nanti ketika dia sedang sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat rahmat akan turun kepada dia. Kemudian malaikat itu mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih. Keluarlah. Allah Subhanahu wa taala telah sediakan surga yang dulu dijanjikan untukmu. Keluar. Itu keadaan orang yang beriman. Ya. Hati mereka akan tenang di dunia maupun di akhirat. Bahkan dalam sebuah hadis pun disebutkan, idza hudiral mu'minu atathu malaikatu rahmah. Jika kematian mulai mendatangi orang yang beriman, maka malaikat rahmat akan datang kepada bihariratin bayda, dengan membawa kain sutra yang begitu sangat putih. Itu yang datang malaikat rahmat. Jadi benar-benar menenangkan hati orang yang beriman. Fayaqulun, lalu malaikat itu mengatakan, ukhruji radiyatan mardiyah. Wahai jiwa, pulanglah, keluarlah dari jasadmu dengan penuh keridhaan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ukhruji radiyatan mardiyah anki ila rauhillahi. Ya, disuruh untuk pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diceritakan dalam hadis itu, ketika malaikat itu datang ke langit, penduduk langit, para malaikat itu pada heran, ini bau apa, wangi banget. Sampai mengatakan, ma atyaba hadhihi ar-raiha allati ja'atkum minal ard. Wahai malaikat rahmat,
kamu ini bawa apa? Kok wangi banget? Maka diperlihatkan ini ruhnya orang yang beriman. Langsung penduduk langit pada ngiringi ruh tersebut sampai menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Diiringi dan mereka sangat senang sekali, seperti senangnya dua orang yang udah lama berpisah. Ya, itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Ini adalah sifat yang kedua, yaitu apa? Mutmainnah. Sifat yang terakhir yaitu lawamah. Sifat apa? Lawamah. Lawamah itu adalah sifat yang suka mencela dirinya sendiri. Mencela di sini bukan berarti apa ya namanya? Bukan mencela hal yang tidak terpuji. Mencela di sini lebih maknanya itu menyesali. Ya. Menyesali. Aduh, kenapa miki nyong kayak kiye ya? Jane aja. Aduh, miki nyong dengi ngomong kayak kiye ya. Ngapain dadakan ngomong kayak kue? Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la uqassimu biyaumil qiyamah wa la uqassimu bin nafsil lawamah. Jiwa, yaitu jiwa yang mencela dirinya. Dan ini terpuji, Pak Bu. Ya. Bahkan mengenai ayat ini, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, innal mu'mina wallahi ma narahu illa yalumun nafsah. Sungguh demi Allah, kata Al-Hasan Al-Basri, demi Allah, beginilah seharusnya seorang mukmin. Dia senantiasa mencela dirinya dalam artian menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Dia makan apa tadi? Misalnya makan sesuatu yang ternyata ada syubhat di situ, atau sesuatu yang haram mungkin, ya. Kemudian dia menyesal, atau ucapan yang menyakiti saudaranya, ucapan yang sia-sia, bahkan ucapan-ucapan yang haram, menyesal. Astagfirullah, dening sih kayak gue. Intinya mengenai hal-hal yang lawamah itu adalah jiwa yang mengajak kepada penyesalan. Jadi 3 sifat ini yang dimiliki oleh jiwa. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan jiwa yang memiliki sifat terpuji? Praktekkan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah familiar di telinga kita, yaitu Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, karuniakanlah kepada jiwaku ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikanlah hatiku, engkau adalah penyuci yang paling baik. Ya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemilik hati tersebut dan engkaulah yang menguasai hati. Sucikanlah ya Allah. Atau berdoa dengan bahasa yang panjenengan bisa, minta kesucian jiwa. Dengan demikian semoga kita bisa memiliki hati yang tenang, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Fardul majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.